Selamat malam Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yolan Siporandon. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas A dengan NIM 1903030026. Saya akan mereview buku ke-9 mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Perkenalan pada pengukuran teori. Pengukuran atribut psikologi terjadi ketika nilai ukuran kuantitatif diberikan untuk sampel perilaku dikumpulkan dengan menggunakan tes. Dengan kata lain, pengukuran telah diambil ketika psikolog menghitung jumlah tindakan dominasi sosial pada checklist yang ditampilkan seorang anak selama periode observasi 5 menit, atau ketika instruktur kimia menghitung jumlah item yang dijawab siswa dengan benar dan mencatat skor total. Dari pengukuran perilaku yang dapat diamati, pengembang tes menarik kesimpulan tentang jumlah konstruksi teoritis yang mencirikan sebuah individu. Masalah dalam pengukuran konstruksi psikologi. Karena konstruksi psikologi adalah abstraksi yang hanya dapat dinilai secara individu, desain instrumen untuk mengukur variabel tersebut menghadirkan beberapa masalah yang menentang. Mempertimbangkan 3 situasi ilustratif di mana pengukuran konstruksi psikologi diinginkan. Yang pertama, sebuah psikolog personalia ingin mengembangkan tes bakat mekanik bagi pelamar kerja untuk suatu instruksi perusahaan. Yang berikut, sebuah psikolog sekolah inginkan untuk mengembangkan skala untuk menilai sikap guru terhadap siswa catat fisik. Yang berikut, sebuah guru kelas 5 ingin mengembangkan tes satuan keterampilan siswa dalam pembagian panjang. Meskipun konstruk bakat mekanik, sikap terhadap anak-anak cacat dan keterampilan dalam pembagian panjang cukup beragam dalam setiap kasus pengembang tes harus menangani setidaknya 5 masalah pengukuran yang umum untuk semua penilaian psikologis. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk pengukuran konstruksi apapun yang secara universal disepelekan. Karena pengukuran konstruksi psikologi selalu tidak langsung berdasarkan perilaku yang dianggap relevan dengan konstruk yang diteliti, selalu ada kemungkinan bahwa 2 ahli teori yang berbicara tentang konstruksi yang sama dapat memilih jenis perilaku yang sangat berbeda untuk mendefinisikan sebuah konstruksi secara operasional. Mari kita ambil kasus di mana pengembang tes ingin menilai keterampilan siswa dalam divisi panjang. Karena tidak ada yang bisa melihat langsung ke kepala siswa dan lihat beberapa lama pembagian yang mereka ketahui. Pengembang tes harus menunjukkan beberapa perilaku siswa bisa tampilan untuk memungkinkan kesimpulan tentang sejauh mana pengetahuan mereka dalam subjek ini. Salah satu pendekatan yang masuk akal adalah meminta siswa untuk memecahkan serangkaian masalah pembagian. Pendekatan lain adalah untuk tanya mereka untuk mendeskripsikan secara berurutan langkah-langkah yang terlibat dalam melakukan pembagian panjang. Masih satu lagi, untuk tanya mereka untuk mendeteksi kesalahan dalam solusi masalah dalam pembagian panjang. Yang kedua yaitu pengukuran psikologis biasanya didasarkan pada sampel yang omitted behavior. Dalam contoh, itu tidak mungkin untuk hadapi siswa dengan semua kemungkinan masalah dalam pembagian panjang yang mungkin diharapkan untuk mereka selesaikan. Jadi apapun cara untuk mengukur keterampilan mereka di bidang ini harus melibatkan hanya contoh dari semua masalah tersebut. Menentukan jumlah item dan variasi konten yang diperlukan untuk memberikan sampel yang memadai dari domain perilaku merupakan masalah utama yang sedang berkembang.
Yang ketiga yaitu prosedur pengukuran suara. Pengukuran yang diperoleh selalu mengalami kesalahan. Paling psikologis, pengukuran didasarkan pada sampel pengamatan yang terbatas dan biasanya dilakukan hanya pada satu titik waktu. Mari kita perhatikan kembali bahwa siswa yang mengikuti ujian divisi panjang, jika mereka mengikuti ujian yang sama 2 kali berturut-turut, maka kemungkinan nilai mereka akan sama karena efek kelelahan atau kebosanan, lupa kepenuhan, menebak-nebak, sembarangan menilai, atau salah menilai. Jika mereka mengambil bentuk ujian yang berbeda, skor mereka dapat berubah karena variasi dalam konten serta faktor-faktor yang baru saja disebutkan. Inkonsistensi seperti itu pada skor individu karena kesamaan tugas atau kejadian harus dianggap sebagai kesalahan. Yang berikut, kurangnya unit yang didefinisikan dengan baik pada skala pengukuran masih menimbulkan masalah lain. Banyak metode desain eksperimental dan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian pendidikan dan psikologis berawal dari penelitian pertanian, di mana perlu mengevaluasi efek perlakuan eksperimental di bawah kondisi lapangan daripada di laboratorium. Prinsip teori tes bagaimanapun telah diturunkan secara unik untuk memenuhi kebutuhan pengukuran khusus para peneliti dalam pendidikan dan ilmu sosial. Asal-usul bersejarah. Perkembangan sejarah teori tes telah terjalin erat dengan perkembangan psikologi sebagai disiplin ilmiah. Teori tes berkembang dari upaya para psikolog di Eropa dan Amerika Serikat saat mereka mempelajari berbagai masalah psikologis dan pendidikan. Pada bagian ini kami akan menjelaskan secara singkat kontribusi dari berbagai individu seperti ilustrasi dari pria dan wanita yang karyanya telah mengembangkan teori tes dan aplikasinya. Jerman dimulai pada pertengahan 1800-an di laboratorium Perpetual Leipzig. Klasik model skor benar. Setiap kali tes diberikan, itu pengguna uji ingin menjamin bahwa hasil dapat direplikasi jika individu yang sama diuji lagi dalam keadaan yang sama. Ini diinginkan konsistensi atau nilai tes disebut kendala. Di keandalan tes praktis adalah administrasi tes lainnya berulang atau uji alternatif akan menjadi disajikan untuk tertentu. Semua pengukuran psikologis adalah tidak bisa diandalkan. Sebagai contoh, jika sebuah tes apti adalah sebuah kelompok orang dewasa dan mereka makan retest 2 minggu kemudian, itu pasti bahwa masing-masing orang akan menghasilkan skor. 2 pengujian akosioris atau mempertahankan itu sama pangkat pesan dalam grup. Demikian pula jika alternatif Fordyce dari pemeriksaan geometri adalah diberikan untuk kelas C dan di sama hari, para siswa mungkin tidak akan mencetak skor sama memesan pada 2 formulir tes. Skor tes sebagai variabel acak. Variabel adalah kuantitas yang dapat mengasumsikan salah satu dari kumpulan nilai. Sebuah acak variabel dapat secara longgar didefinisikan sebagai variabel yang mengasumsikan nilai menurut aset Arpoblaties. Misalnya, Anda akan dapat dianggap sebagai variabel acak. Variabel ini mungkin mengambil nilai 1 menjadi 6 menurut satu set probabilitas. Di satu lembaran dado hanya satu nilai. Oke, kami nilai disebut realisasi variabel acak. Meskipun variabel acak ini dapat mengasumsikan hanya 6 mungkin nilai, juga realitas variabel acak tidak terbatas karena Anda dapat membayangkan melempar dadu lagi dan lagi tanpa mengaruhi
Ini mengarah ke cara kedua untuk conceptual variables acak. Pengantar kepada keabsahan. Nilai ujian adalah biasanya digunakan untuk menarik kesimpulan tentang pesan ujian, yaitu yang pertama, kandungan validasi untuk situasi di mana yang diinginkan pengguna uji untuk menggambar sebuah kesimpulan dari skor ujian peserta ujian ke domain item relay yang lebih besar untuk dalam tes itu sendiri. Yang kedua, terkait kriteria validasi untuk situasi yang diinginkan pengguna uji untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga, saat memilih tes untuk tujuan tertentu. Dan yang berikut, karena validasi konten paling sering digunakan dengan tes prestasi. Pendekatan yang masuk akal adalah untuk instruksi para ahli untuk melanjutkan secara sistematis melalui tes, mencocokkan masing-masing item dengan daftar tujuan. Abel menyarankan agar pengulas ahli membaca item dan mengidentifikasi tanggapan yang benar, seperti yang akan dilakukan oleh peserta ujian. Klein dan Kostechov menawarkan 3 saran tambahan untuk memfasilitasi tugas item dengan daftar tujuan instruksional dan catat hasil keputusan pencocokan pada formulir standar. Baik, demikianlah review buku ke-9 mata kuliah teori sosiologi modern. Terima kasih, Pak.